Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimanakah respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia? Ada yang mendukung dan tentu ada yang menolak. Negara-negara yang mendukung adalah Mesir, India, Australia, Palestina, dan Vatikan. Negara yang menolak yaitu Belanda, karena Belanda merasa dirinya pernah menjajah Indonesia dan ingin kembali menjajah Indonesia, sehingga negara ini menolak akan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir. Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. De facto adalah salah satu bentuk pengakuan negara berdasarkan pada fakta berdirinya negara yang memenuhi syarat. Syaratnya seperti halnya dengan mempunyai wilayah, penduduk, kemudian pemerintahan yang berdaulat, dan terakhir ini adalah pengakuan oleh negara lain. Dukungan ini muncul setelah kegigihan diplomat RI di ibu kota Kairo, Mesir, beberapa bulan setelah Soekarno mengkonsolidasikan kabinet. Mesir juga menjadi negara pelopor untuk meyakinkan negara-negara Arab seperti Suriah, Irak, Qatar, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan RI secara de jure serta membuka kedutaan besar di Kairo. De jure itu sendiri artinya suatu negara diakui terbentuknya berdasarkan hukum internasional. Pemerintahan Mesir mengakui kemerdekaan RI secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947. Sebab-sebab Mesir mengakui kemerdekaan RI. Persamaan agama, karena memang Indonesia dengan Mesir sama-sama Islam. Banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab Saudi. Kemudian sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat. Pengakuan kemerdekaan RI oleh India. Latar belakang persamaan kebudayaan Hindu-Buddha pada saat zaman sejarah. Persamaan sama-sama dijajah bangsa Barat. Hubungan dekat antara pemerintah negara Republik Indonesia dan India, Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Nehru. Pada tanggal 20 Agustus 1946, Indonesia mengirimkan bantuan kepada India, yaitu berupa pengiriman beras sebanyak 500.000 ton akibat penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Nah, ini adalah bentuk balas jasa India, sehingga India membawa permasalahan ini ke dunia internasional atau PBB itu sendiri. Bentuk dukungannya yaitu mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2, membawa permasalahan agresi militer Belanda 1 dan 2 ke Dewan Keamanan PBB. Pelaksanaan konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi pada tanggal 20-25 Januari 1949. Di sampingnya Bung Karno itu adalah Perdana Menteri India bernama Nehru. Pengakuan kemerdekaan RI oleh Australia.
Latar belakang keadaan wilayah geografis. Pemerintah Australia pada saat itu dikuasai oleh Partai Buruh. Persamaan tujuan, yakni sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang, di mana bentuk dukungannya pemboikatan terhadap 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada tanggal 24 September 1945. Pada tanggal 23 September 1945 terjadinya suatu peristiwa The Black Armada, mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Pihak Australia memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. Menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara, delegasinya bernama Richard Kirby mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan RI. Pengakuan kemerdekaan RI oleh Palestina. Negara Palestina adalah negara yang pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Palestina ini diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Hussein, Mufti Besar Palestina, pada tanggal 6 September 1944 sebelum kemerdekaan Indonesia. Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ucapan selamat dari beliau ke seluruh dunia Islam bertepat pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Ini adalah foto Mufti Besar Palestina bersama tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Pengakuan kemerdekaan RI oleh Vatikan. Negara Vatikan adalah negara Eropa yang pertama mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia, dan Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh terhadap arah politik dunia, khususnya bagi negara-negara yang sekutu seperti Amerika dan Inggris. Terlihat Bung Karno dengan Sang Paus. Negara yang menolak yaitu Belanda itu sendiri. Setelah kekalahan Jepang oleh sekutu, Belanda yang termasuk sekutu merasa berhak kembali untuk menjajah Indonesia. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Belanda. Yang pertama adalah membentuk NIKA, membentuk negara boneka, membebaskan para interniran, melaksanakan agresi militer 1 dan 2. Belanda baru mengakui sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia setelah dilaksanakan konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Peran PBB yang pertama adalah membuat resolusi gencatan senjata, menjadi penengah dalam permasalahan Indonesia dan Belanda, membentuk KTN pasca agresi militer 1, membentuk UNCI pasca agresi militer 2. Di PBB, Indonesia mengutus Palar menjadi wakil tetap Indonesia. Palar berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional. Ia pun berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950.